Bacaan Injil terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita semua. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Slide-nya boleh ditampilkan. Suatu hari seorang ibu berjalan bersama dengan anaknya ke pasar. Dan lalu anaknya melihat tulisan besar terpampang di atas kirinya, kebenaran. Lalu anaknya dengan polosnya bertanya kepada sang ibu, ibu, apa itu kebenaran? Karena anaknya masih kecil, ibunya terdiam sejenak, melihat kanan dan kirinya, dan ibunya mengambil 2 buah. Lalu kemudian ibunya menanyakan kepada anaknya, nak,
ini apa? Apel, Bu. Kalau yang ini jeruk, Bu. Ketika kamu menjawab bahwa ini apel, itu adalah kebenaran. Ketika kamu menjawab ini jeruk, itu adalah kebenaran. Kalau kamu mengatakan ini jeruk, itu adalah kesalahan. Saudara, penjelasan ibu ini menjadi penjelasan sederhana kepada kita tentang kebenaran. Sekalipun di sepanjang zaman berbagai filsuf, berbagai ahli mencoba untuk mendefinisikan kebenaran dengan cara yang sangat kompleks, tapi kebenaran seringkali sederhana. Sesederhana membedakan yang mana yang apel dan yang mana yang jeruk. Namun sekalipun saudara, kebenaran itu sederhana, respon kita manusia yang beragam ketika mendengar kebenaran. Yang pertama, mengucap syukur dan bertobat. Oh, ini apel. Ya ampun, baru tahu kalau ini apel. Makasih ya sudah memberitahu kalau ini apel. Besok-besok aku akan tahu ini apel. Kemarin aku pikir ini tomat soalnya merah, bulat. Tapi ternyata ini apel ya. Terima kasih ya. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, meragukan. Ah, masa sih ini apel? Ah, masa sih ini jeruk warnanya kok oranye ya? Biasanya jeruk kuning, hijau, kok oranye ya? Keraguan ini bisa berlangsung beberapa menit sampai beberapa tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, jelas menentang. Aku enggak setuju kalau ini apel. Pokoknya ini tomat. Sekali tomat, tetap tomat. Gitu ya. Menentang. Dan kemudian respon berikutnya adalah menghindar. Menghindar dari orang yang menyuarakan kebenaran. Jadi setiap ketemu sama orang yang mengatakan ini apel, dia pergi. Aku gak mau ngomongan sama dia. Soalnya dia bilang ini apel. Ya, menghindar. Dan yang terakhir adalah menyingkirkan. Menyingkirkan orang yang menyuarakan kebenaran. Sayangnya saudara, inilah yang menjadi respon dari bacaan kita. Yaitu Herodes menyingkirkan Yohanes Pembaptis, Amazia menyingkirkan Amos. Mari kita lihat satu persatu saudara ya. Kisahnya. Mengapa Herodes menyingkirkan Yohanes? Karena Yohanes menegur Herodes. Dan bukan cuma satu kali tapi berkali-kali. Mengapa? Karena Herodes menikahi Herodias. Loh, apa salahnya kalau Herodes menikahi Herodias? Mari kita lihat silsilahnya Herodes yang dalam waktu itu adalah Herodes Antipas. Karena Herodes itu sebenarnya adalah jabatan Romawi saudara. Seperti raja kecil yang memimpin wilayah tertentu. Namanya sebenarnya adalah Antipas. Kita lihat silsilahnya. Antipas itu adalah anaknya Herodes Agung. Menurut sejarah Herodes Agung punya 9 istri, dari masing-masing istri Herodes punya anak. Ya. Dan salah satu istrinya memperanakan Antipas. Dan istri lainnya memperanakan Aristobulus, Arkelaus, dan Filipus. Aristobulus punya anak lagi namanya Agrippa I dan Herodias. Maka saudara kalau kita melihat dari silsilah ini, Herodias siapanya Herodes Antipas Bapak Ibu? Siapa? Keponakan. Jadi Herodias itu istilahnya manggil paman sama Herodes Antipas. Tapi bukan ini yang dijadikan sorotannya Yohanes Pembaptis. Yang dijadikan sorotan adalah bahwa Herodias sudah menikah. Dengan siapa? Dengan Filipus. Filipus yang ada di situ. Jadi dengan pamannya yang lain. Seru ini ceritanya kalau jadi drakor ya. Bisa berepisode-episode saudara. Jadi Herodias itu sudah menikah dengan pamannya Filipus. Lalu kemudian tiba-tiba cerai ya. Karena naksir sama Herodes Antipas. Lalu menikah dengan Herodes Antipas. Nah disinilah Yohanes Pembaptis masuk. Dan mengatakan bahwa tidak halal. Kalau di TB1 tidak halal. Tidak sesuai dengan hukum.
Kenapa? Karena di dalam hukum Yahudi tidak boleh menikahi istri saudara laki-laki. Loh, emangnya Herodes orang Yahudi? Saudara, menurut berbagai ahli, keluarga Herodes itu adalah keluarga yang setengah-setengah Yahudi karena turunan Edom. Dan keluarga Herodeslah yang membangun bait Allah yang kedua, yang mempercantik bait Allah sedemikian rupa. Maka kalau kita pernah mendengar ada yang namanya istilah orang Farisi, ada yang namanya orang Saduki, ada pula yang namanya orang Herodian. Siapa orang Herodian? Para pendukung Herodes. Kok bisa mendukung orang Romawi? Ya karena dia setengah-setengah Yahudi. Nah makanya Yohanes Pembaptis pada waktu itu mengingatkan, gak boleh loh, gak boleh menikahi istri dari saudara laki-laki. Itu sama seperti ketika saya misalkan mengingatkan Bapak Ibu, Bu gak boleh loh kayak begitu. Tapi dasar Herodes gak suka, apalagi Herodias, dipenggalah kepala Yohanes Pembaptis. Menyingkirkan. Karena dasarnya sudah menentang. Enggak, aku gak mau. Singkirkan itu Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis di penjara dulu ya. Adem ayam di penjara, tapi gak suka. Herodias gak suka. Maka waktu Salome anaknya Herodias ya dari Filipus nari di depan Herodes. Lalu kemudian Herodes mengatakan, kamu mau minta apa? Salome bisik-bisik sama mamanya. Mah, minta apa mah? Dipikir kerajaan, dipikir harta. Mamanya bilang, kepala Yohanes Pembaptis. Herodes kadung janji di tengah publik. Gak mau dia melanggar janji. Padahal dia sebenarnya agak-agak senang dikit sama Yohanes Pembaptis. Tapi karena sudah kadung janji, ya sudah dipenggal kepalanya. Disingkirkan. Itu Herodes. Yang kedua adalah bacaan pertama kita tadi adalah Amos dan Amazia. Siapa Amos? Amos itu peternak, saudara. Peternak dan pemungut buah ara hutan. Jadi dia tidak punya posisi di dalam pemerintahan. Tadi kita baca Amos mengatakan, aku bukan nabi. Iya, karena nabi itu biasanya ada relasi nabi. Semisal, kalau Anda pernah mendengar Nabi Elisa, dia punya kenalan Nabi Elia. Jadi punya kenalan nabi. Amos bukan. Dia cuma peternak dan pemungut buah ara hutan. Dan dia waktu itu hidup di masa Raja Yerobeam bin Yoas. Ada dua raja yang namanya Yerobeam. Satu Yerobeam bin Nebat, itu yang pertama kali memimpin kerajaan Israel Utara. Dan yang kedua adalah Yerobeam bin Yoas, yang paling lama memimpin kerajaan Israel Utara. Bisa sampai 41 tahun. Yerobeam bin Yoas yang memerintah saat itu. Nah, Amazia itu siapa? Imam yang pro Yerobeam. Lalu kemudian Amazia dikatakan dalam bacaan kita mengusir Amos. Dan lalu mengatakan, Mos, kalau kamu mau bernubuat mending di kerajaan Yehuda sana. Di kerajaan Israel Selatan, jangan di sini. Amazia emosi sama Amos. Kenapa? Karena Amos mengatakan, ini lagi tentram-tentram jaya ya kerajaannya. Amos mengatakan keluarga Yerobeam akan dilawan oleh Allah dengan pedang. Gimana enggak sebel? Amazia ini kenapa sih Amos ini? Kayaknya dia mau bersekongkol nih, makar melawan raja. Begitu. Udah dia pergi aja, pergi. Tapi sebenarnya apakah memang keluarga Yerobeam dilawan oleh Allah, saudara? Padahal Yerobeam memimpin sangat lama kerajaan Israel Utara selama 41 tahun. Ternyata saudara, kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam setelah 41 tahun Yerobeam memerintah ya, 30 tahun kemudian Israel Utara hancur oleh Asyur. Sementara yang memimpin itu kan cucunya, anaknya, cucunya gitu. Jadi keluarga Yerobeam betulan hancur. 30 tahun kemudian, memang tidak dikatakan berapa lama lagi nih keluarga Yerobeam akan hancur. Tapi hancur. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya membayangkan saudara Indonesia yang bubar jalan. Ini Israel Utara bukan kalah terus menang lagi, bukan.
Tapi betul-betul hancur. Kalau kerajaan Yehuda masih bertahan sampai 400 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara udah duluan bubar tahun 700 sebelum Masehi. Maka kalau kita mendengar istilah orang Samaria, ini adalah orang-orang Israel Utara yang pernah dikuasai oleh Asyur. Bubar jalan. Jadi ini adalah sebuah kebenaran. Dari sini saudara kita bisa mempelajari bahwa kebenaran bisa berasal dari suara satu orang. Suara orang banyak bisa salah. Karena semua rakyat Israel Utara menentang Amos. Kebenaran bisa berasal dari suara orang kecil. Suara pemegang kuasa bisa salah. Kebenaran bisa terasa sangat pahit. Yang manis bisa salah. Saya membayangkan saudara, sebelum Amazia mendengar penglihatan ini dari Amos, Amos itu udah, duh Tuhan kenapa begini penglihatannya. Amos sudah duluan merasa pahit ketika menerima kebenaran ini saudara. Rasanya sudah gak nyaman. Itu kayak saya suruh memberitakan tema hari ini saudara kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami ini di pendidikan teologi ya, bahas tuh tentang kompleksitas definisi kebenaran. Mulai dari postmodern dan seterusnya kami bahas. Maka sebenarnya gelar saya yang secara Indonesia ya MPhil. Nanti kalau Pendeta Yoel lulus juga MPhil. Bang Daniel juga MPhil. Filsafat, kami belajar kok. Maka waktu saya dikasih tema tentang kebenaran, Tuhan, rasanya gak nyaman. Saya tuh senang kalau khotbah, Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur Bapak Ibu semua. Saya senang tuh. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, saya gak, Tuhan kenapa ini temanya? GKI kan ada tuntunan temanya ya Bapak Ibu, dari buku Dian Penuntun, jadi gak bisa suka-suka hati kita. Tapi ya memang begini. Kadang-kadang yang harus diberitakan ada bukan sesuatu yang enak di hati kita. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ini yang jadi masalahnya. Betapa kita manusia seringkali berpatokan pada rasa. Perasaannya, jadi bukan masalah benar atau tidaknya, tapi perasaannya nyaman atau tidak. Gambar ini menunjukkan sebuah realita yang memilukan. Demi mendapatkan sebuah kebohongan yang terasa nyaman atau comforting lies, orang rela panjang mengantri. Tapi tidak ada satu orang pun yang datang untuk unpleasant truths, kebenaran yang terasa tidak nyaman. Jadi patokannya bukan benar atau tidak, tapi nyaman atau tidak. Dengan kata lain, perasaan kita sering menjadi pandu utama kita untuk mengambil langkah ke depan. Kalau aku nyaman, enak, manis, oke, gas. Tapi kalau tidak nyaman, tidak manis, tidak enak, enggak mau. Jadi rasanya itu loh yang penting. Bukan benar atau tidaknya. Padahal kita sama-sama ketahui bahwa perasaan nyaman belum tentu benar. Kita sama-sama tahu kan. Ada makanan manis, permen, gula isinya ya, coklat semuanya. Terus kita mulai agak-agak tinggi gula darahnya. Walaupun enak, belum tentu benar. Perasaannya nyaman, manis, tapi belum tentu benar. Mengapa saudara? Karena truth is everlasting. Kebenaran itu langgeng. Kalau dulu tidak boleh membunuh, sekarang juga tidak boleh membunuh. Kebenaran itu sifatnya langgeng. Sementara perasaan kita berubah-ubah. Saudara, beberapa hari lalu saya dan keluarga saya mengalami kedukaan ya. Ada saudara kami yang meninggal. Kami waktu di kedukaan nangis. Selesai acara kedukaan, malam pelayanan dengan Pak Sutri. Saya senang. Perasaan saya berubah-ubah. 1 hari 24 jam, perasaannya bisa gonta-ganti naik turun. Perasaan kita berubah-ubah. Jadi jangan perasaan kita yang menjadi pandu kita, saudara.
Kadang kita nyaman, kadang kita tidak nyaman. Apel ini Bapak Ibu, dulu waktu kecil saya nggak mau makan. Mengapa? Karena kalau orang tua saya kasih apel sama saya biasanya sama kulit-kulitnya. Kan ada ya yang dikulitin gitu ya. Kalau saya dikasih sekulit-kulitnya. Nah waktu saya kunyah kulitnya, kok rasanya pahit ya. Kadang-kadang dagingnya saya makan, kulitnya saya lepehin gitu ya. Gak suka saya sama apel. Tapi sekarang saya dikasih apel, puji Tuhan, haleluya. Ada yang mau kasih saya apel, Bapak Ibu boleh ya. Saya senang dengan apel sekarang. Dulu gak suka kok, tapi sekarang suka. Perasaan itu bisa berubah-ubah, tapi kebenaran tidak berubah. Maka saudara kita gak bisa patokan sama perasaan. Apa yang John Piper katakan, seorang hamba Tuhan, menurut saya luar biasa sekali. Perasaanku bukanlah Allah. Allah adalah Allah. Perasaanku tidak mendefinisikan kebenaran. Firman Allah yang mendefinisikannya. Makanya saudara, penglihatan yang tadi Amos lihat adalah tali sipat. Apa itu tali sipat? Ini Bapak Ibu. Tali yang dibandulkan logam, ya. Bapak Ibu yang kerja di konstruksi paham pasti ya. Supaya bisa melihat apakah sebuah bangunan lurus atau tidak. Karena kalau dengan daya gravitasi dia pasti akan jatuh lurus. Ini tali sifat. Dan di dalam penglihatan Amos yang pegang tali sifat itu adalah Allah. Artinya saudara, Allah lah yang memegang tolak ukur kebenaran. Allah lah yang memegang standar kebenaran. Dan Allah menyampaikan standar dan tolak ukur itu dalam firman-Nya. Jadi bukan perasaan kita. Perasaan kita berubah-ubah. Namun Bapak Ibu Saudara kan terkadang kita justru bergantung kepada perasaan. Manis atau tidak, pahit atau tidak, nyaman atau tidak. Satu kali saudara ya saya pernah nanya sama seseorang yang baru jadian. Biasanya kalau baru jadian saya kasih selamat, terus minta traktir gitu ya. Selamat ya udah jadian, kok gak bilang-bilang sih. Udah berapa lama jadiannya? 2 bulan kak. Kok gak bilang-bilang sih sama kakak. Oh, kapan traktir? Gitu ya. Terus biasanya pertanyaan saya begini, kenapa kok mau sama dia? Nah, ini jawaban paling sering yang saya dengar saudara. Nyaman kak. Oh itu paling sering. Gak apa-apa Bapak Ibu, gak apa-apa kalau kita milih pasangan hidup kita nyaman, yang nyaman buat kita. Tetap, kalau orang yang kita suka, yang buat kita nyaman, istrinya orang, suaminya orang, tinggalkan. Kenapa? Karena patokannya adalah firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan jangan mengingini milik sesamamu. Kalau itu bahkan pacar orang, tinggalkan. Jangan mengingini milik sesamamu. Boleh merasa, boleh. Perasaan itu penting saudara, harus kita akui bahwa kita sedih, kita cinta, kita benci, kita marah, kita senang. Harus kita akui. Tapi jangan itu yang menjadi panduan kita untuk melangkah ke depan. Balik dulu sama firman Tuhan. Tuhan aku suka sama dia. Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Jangan mengingini milik sesamamu. Oke. Berarti aku gak boleh nih sama istri orang. Sama suami orang. Karena saudara ada yang curhat sama saya begitu. Suami orang dia ambil. Kenapa begitu? Ya kak, cuman dia yang cinta sama aku. Aku pun cinta sama dia. Perasaan. Tapi kan dia suami orang, udah punya anak lagi. Iya gak apa-apa kak. Bertahan saudara, bertahun-tahun. Walaupun saya kasih nasihat dari nada do rendah sampai do tinggi. Ya. Gak mempan. Tapi saudara itu patokan kita bukan perasaan. Tapi benar atau tidak, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Termasuk ketika kita memilih pekerjaan. Termasuk ketika kita memilih tempat tinggal. Termasuk ketika kita memilih gereja. Sekalipun ada gereja yang nyaman, tapi kalau gereja setan tinggalkan saudara. Gitu kan? Prinsipnya benar atau tidak, bukan nyaman atau tidak. Termasuk ketika kita mendengar teguran dan nasihat.
Siapa sih yang nyaman dinasehati? Tidak baik loh Susan, kamu begitu. Nggak enak, rasanya nggak enak. Tidak nyaman, menerima teguran dan nasihat itu tidak nyaman. Tapi saudara, hari ini kita diingatkan, balik dulu sama firman Tuhan. Tuhan, aku nggak nyaman dengar teguran dia. Aku nggak nyaman Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan benar atau tidak Tuhan. Beberapa tahun lalu, saya diminta melayankan firman di ibadah Natal sebuah kampus. Lalu kemudian selesai ibadah, ada seorang rekan mendatangi saya dan lalu mengatakan, Kak, ada yang mau ketemu sama kakak. Oh iya, siapa? Mahasiswa Kak. Oh iya boleh. Oke, kemudian saya cari tempat yang kurang ramai supaya bisa enak ngobrolnya sama mahasiswanya. Lalu mahasiswanya datang mukanya tegang gitu ya. Lalu dia duduk di depan saya dan mengatakan, Kak, waktu kakak khotbah, dadaku terasa panas Kak. Dada bukan hati, dada terasa panas. Karena saya orang latar belakang medis, saudara, saya tanya, kenapa sakit ya? Usut punya usut, ternyata bukan itu masalahnya. Dia punya riwayat dengan kuasa gelap. Dan lalu firman Tuhan yang saya beritakan waktu itu temanya adalah Yesus sebagai terang mengalahkan kegelapan. Dan saat itu dia tidak tahan, dia keluar pergi ke toilet. Tapi Bapak Ibu yang menarik, dia bukan penata layan, dia bukan panitia, dia bisa pulang saat itu juga. Kalau dia udah gak tahan, ngapain sih ikut ibadah Natal ini, ya apa sih itu kan. Dia bisa pulang. Tapi dia bertahan, dia masuk lagi. Waktu dia pergi ke toilet saya lihat. Kami ini dari depan begini kelihatan yang kabur-kabur siapa begitu ya. Saya lihat dia keluar, cuman satu orang yang keluar. Terus dia gitu masuk lagi. Saya enggak berpikir negatif saudara, saya pikir ya emang kebelet gitu ya. Terus kemudian balik lagi. Tapi ternyata dia enggak tahan dengernya. Dadaku terasa panas Kak. Akhirnya saudara dia datang, dia justru minta doa. Setengah jam sampai 1 jam ke depan kami justru doa minta Tuhan melepaskan dia dari setiap kuasa-kuasa kegelapan. Ternyata dia datang ibadah Natal pun bawa jimat. Jadi kami juga melayankan beberapa menit dia pelepasan jimat itu saudara. Yang menarik dan luar biasa, dia tidak nyaman tapi dia bertahan. Karena dia dengar firman Tuhan. Dia datang justru dia minta didoakan. Saudara, ini patokan kita ketika kita mendengar nasihat dan teguran. Jangan langsung, apa sih kamu, aku gak suka. Ketika kita menyampaikan kebenaran juga begitu patokannya firman Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini leksionari ada beberapa prinsip menyampaikan kebenaran, ada singkatannya saudara ya biar gampang. Yang pertama, kenali konteks. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena betulan Herodes menikahi Herodias. Coba kalau hoax, ya kan? Udah hoax, negur raja lagi. Tapi dia mengenali konteks. Sayangnya saudara, kita yang hidup di masa limpah informasi dan bebas berkomentar, seringkali menjadi netizen maha benar yang jedar. Sekalipun kita hanya melihat konteks yang tidak utuh, video 15 detik, 30 detik, chat yang cuman sepotong-sepotong, kita langsung kenali dulu konteksnya. Yang kedua, andalkan Tuhan. Kadang saudara kita dipanggil menjadi seperti Amos yang menegur orang yang luar biasa. Kita orang yang bukan siapa-siapa, dipanggil Tuhan untuk menegur orang yang luar biasa. Andalkan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil, tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, selidiki kebenaran. Kadang kebenaran itu hanya sesederhana membedakan apel dan jeruk. Tapi saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya begini sama saya. Kak, kalau ada seseorang yang punya 2 kelamin, ada ya saudara ya, namanya intersex. Kalau seseorang ada punya 2 kelamin, kemudian dia mau suntik hormon. Ini perspektif medis, saya udah siapin ilmu-ilmu medis saya gitu ya. Lalu pertanyaannya begini, dosa gak Kak?
Itu pertanyaan yang sulit, saudara. Dan tidak semudah itu menjawabnya dosa. Enggak bisa. Selidiki dulu. Kadang kita perlu diam sejenak, belajar dengan rendah hati, Tuhan apa yang Tuhan ingin katakan. S, selidiki kebenaran. I, informasikan dan ingatkan. Sifatnya saudara kalau kita mengatakan kebenaran, Bapak Ibu ini apel. Gak usah pakai memaki, menghina, apalagi melakukan kekerasan. Ini apel terus ditimpuk ke mukanya, itu gak usah ya. Informasikan dan ingatkan saja. Ini apel, dasar bodoh gitu ya. Gak usah, ini apel, udah gitu aja. Tapi kadang-kadang kan kita bumbunya yang banyak ya, dasar bodoh, otak di mana sih nggak pernah dipakai gitu kan. Informasikan dan ingatkan saja. Dan yang terakhir adalah harap pada Tuhan. Ada kalanya ketika kita menasehati dan menegur seseorang, jalan yang kita tempuh bagaikan jalan raya bebas hambatan. Tapi ada kalanya yang kita harus lalui adalah bukit nan terjal. Hanya Tuhan harapan kita. Jadi ada singkatannya saudara apa? Kasih. Dan memang saudara di Mazmur tadi, motivasi Allah menyampaikan kebenaran adalah kasih. Motivasi kita menyampaikan kebenaran pada sesama adalah kasih. Sehingga manakala hati kita masih dipenuhi dengan kebencian, kekesalan, pause and pray. Tuhan, kuasai hatiku dengan kasih-Mu. Seorang hamba Tuhan bernama Timothy Keller mengatakan, tidak ada kebenaran sejati tanpa kasih. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran tapi tidak dengan kasih, itu bukan lagi kebenaran. Tuhan tolong kuasaiku, hatiku dengan kasih-Mu, supaya aku bisa bicara sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di surat Efesus, betapa kebenaran dan kasih itu nyata secara sempurna hanya dalam diri Yesus. Sang kebenaran dan sang kasih. Maka saudara kita perlu dengan rendah hati, kita yang tidak tahu segala kebenaran ini perlu dengan rendah hati terus belajar dari Yesus. Sehingga manakala respon pahit yang kita terima, kiranya itu karena kita menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih, bukan dengan cara yang salah. Tuhan menolong kita semua. Amin.